dan bahagia. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tapang Utara akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching bersama saya, Otben Situmorang dari SD Negeri 173 192 Harianja. Di sebelah kanan saya, Jentri Jusmida Partide, SMA Negeri 1 Sipaputar. Dan di sebelah kiri saya, Poluh Bintang Natalis Pakpahan dari SMA Negeri 1 Pangaribuan. Selamat menyaksikan. Selamat malam Bapak Poluh Bintang Natalis Pakpahan. Selamat malam juga Bapak Otben Situmorang. Apa kabar Bapak? Kabar baik, luar biasa. Iya, terima kasih. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu beberapa hal di dalam coaching Bapak nanti. Yang pertama tentang penilaian, yaitu saya nanti akan menilai coach dan coaching apakah sudah melakukan atau sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, kemudian bagaimana nanti Bapak akan mengajukan pertanyaan berbobot dan bagaimana coaching menanggapi pertanyaan dari Bapak, dan juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan Pak, pada coaching kali ini kompetensinya adalah di present, baru mendengarkan aktif, baru yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Kemudian yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dan yang ingin diobservasi pada kegiatan coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan Pak secara spesifik dan yang ingin diobservasi adalah di mana dalam coaching nanti yang dapat saya kembangkan adalah berfokus kepada memberikan pertanyaan berbobotnya. Nah, kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak pada proses coaching kali ini? Yang saya inginkan indikatornya tercapai yaitu di mana coaching yang saya akan supervisi nanti adalah menemukan solusi dari apa yang dihadapi, dari masalah-masalah yang dihadapinya, dan di mana dia untuk mengatasi permasalahannya dapat menggunakan alur tirta dengan alur rasa untuk menemukan solusi daripada persoalan yang dihadapinya Pak. Baik Pak, demikianlah praobservasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching. Iya Pak, terima kasih Pak. Selamat sore Ibu Jentri Partide. Selamat sore Pak. Apa kabar? Kabar baik Pak, bagaimana dengan Bapak? Kabar baik, semangat, luar biasa. Iya Pak. Tadi semalam Ibu cek saya untuk ada pembicaraan kita yang sangat penting. Kira-kira ada yang saya bantu? Iya Pak, saya ingin bercerita kepada Bapak Pak bahwa sudah di 2 bulan ini ya Pak ya, ada seorang siswi saya Pak yang hari-hari tertentu dia tidak pernah datang ke sekolah seperti itu. Oh, ada siswa kita yang hari-hari tertentu tidak datang ke sekolah. Iya. Jadi langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan untuk mengetahuinya, penyebabnya sudah pernah dilakukan? Iya Pak, begini kan Pak, saya cek absensinya Pak. Dia sering tidak hadir dalam pembelajaran biologi Pak. Kebetulan saya guru biologinya Pak. Lalu saya juga wali kelasnya. Lalu saya tanya koordinasi ke guru mata pelajaran yang lain yang masuk ke kelas itu. Mereka bilang mereka masuk Pak ke guru pelajaran yang lain. Berarti dia hanya tidak masuk ke mata pelajaran saya. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa dapat kita nyatakan bahwa anak tersebut nggak masuk ke pelajaran yang Ibu bawakan. Iya. Menurut Ibu,
bagaimana langkah selanjutnya untuk lebih mengetahui apa penyebabnya kok kepada hanya ibu aja yang nggak masuk? Iya Pak, setelah saya cari tahu Pak ya, dari segi absensi, lalu pernah anak ini saya temui, saya dekati secara pribadi ketika jam pelajaran yang berbeda Pak, hari yang berbeda, seperti itu Pak, biar saya bisa bertemu dengan dia. Dan dari jawabannya bisa saya nilai, memang itulah cara dia untuk mendapatkan perhatian dari saya Pak, sebagai wali kelasnya. Oh, berarti dia lakukan itu Iya Pak. hanya untuk mencari perhatian dari ibu gitu. Iya Pak, karena ada sesuatu yang akan diungkapkannya, tetapi dia tidak berani menyatakannya secara langsung Pak. Oke. Berarti ada sesuatu yang ingin diungkapkan. Jadi untuk langkah ibu selanjutnya untuk mengetahui apa yang ingin diungkapkannya ini, menurut ibu gimana? Iya Pak, saya dekati dia di hari yang berbeda. Pada saat tidak ada jam pembelajaran saya, dia masuk Pak. Lalu saya bilang, mengapa kamu melakukan hal ini hanya pada pembelajaran biologi? Dia bilang, sebenarnya Bu, inilah cara saya supaya Ibu bisa melihat ada hal yang ingin saya sampaikan. Lalu saya tidak lanjuti lagi Pak, saya bilang, berarti kita bisa berbicara secara pribadi. Saat itu saya menemuinya di kelasnya Pak, maka saya ajak dia Pak ke kantor saya Pak, ke meja saya, tidak ada orang pada saat itu. Saya tanya baik-baik mengapa dia melakukan hal itu, ternyata dia bilang teman sekelasnya sering mengejeknya. Berarti ada perundungan istilahnya Bu ya, Iya Pak. terhadap anak didik kita. Jadi langkah ibu, metode ibu untuk lebih mengatasi masalah peserta didik kita yang mengalami perundungan yang ingin ibu terapkan gimana? Iya Pak, belajar dari siswi saya ini Pak, kebetulan seorang anak perempuan nih Pak ya. Belajar dari siswi saya ini, saya melihat memang berarti teman-teman sekelasnya ini tega mengejek dia. Saya juga tanyakan kepada siswi saya ini, apa yang diucapkan oleh teman-temanmu, ejekan apa yang mereka ungkapkan. Dia bilang, dia sering dibilang jelek, bodoh, hitam, seperti itu. Memang kebetulan Pak, siswi saya ini dari ekonomi yang sangat rendah Pak, kira-kira seperti itu, dari keluarga tidak mampu, jadi dia sering diejek, akhirnya dia malu untuk sekolah Pak, seperti itu. Jadi saya tanya secara pribadi, lalu di waktu yang terpisah Pak, saya pergi ke kelasnya, saya ingatkan kembali siswa-siswi kelas tersebut mengenai keyakinan kelas mereka Pak. Lalu mereka saya edukasi, di saat siswi itu tidak ada Pak, secara terpisah, saya edukasi teman sekelasnya, sekelompok temannya yang sering mengejek dia, lalu menanyakan kembali keyakinan kelas bahwa kebetulan memang Pak, butir kata empati ada di dalam keyakinan kelas mereka. Tetapi ternyata mereka langgar, tidak mereka laksanakan. Kembalilah ini Pak, saya edukasi mengenai keyakinan kelas mereka tentang butir empati tadi Pak. Oke. Jadi setelah ibu melakukan itu, apakah ibu menemukan solusinya gitu? Iya Pak, pada akhirnya dapatlah sekelompok anak, ternyata tidak semua teman sekelasnya Pak. Dapatlah sekelompok anak memang yang merundung dia. Lalu ini saya bawa ke BK Pak, saya bicarakan dengan guru BK mereka yang menanggung jawab mereka. Lalu ikut juga lah guru BP mengedukasi mereka, menunjukkan apa dampak dari perbuatan perundungan mereka selama ini terhadap si siswi tersebut Pak. Dan anak-anak memang sudah menyadari, merasa bersalah karena memang sudah melanggar keyakinan kelas mereka sendiri. Lalu anak-anak juga sudah melihat efek dari perbuatan mereka ya Pak terhadap temannya tersebut, begitu Pak. Jadi ibu sudah melakukan tadi adalah meyakinkan kepada peserta didik dengan mengingatkan dengan keyakinan kelas yang ternyata di dalamnya ada butir rasa empati. Baru penanganan ibu terhadap peserta didik juga sudah sangat bagus. Dengan penggunaan segitiga restitusi juga sudah ibu lakukan terhadap kedua belah pihak, kepada yang korban dirundung sama yang melakukan perundungan gitu. Maka untuk selanjutnya yang lebih konkret lagi Bu, supaya ini jangan terjadi lagi di kelasnya, apa langkah yang akan ibu lakukan secara keseluruhan? Iya Pak, terima kasih Pak. Memang Pak, ini siswi setelah saya menyelesaikan
atau mengedukasi sekelompok siswa yang suka mengejek ini, dia saya panggil lagi Pak, saya jumpa secara pribadi dengan dia empat mata. Saya bilang, saya mengucapkan terima kasih buat kejujurannya Pak, mau mengungkapkan hal ini, saya juga mengucapkan mengapresiasi kejujurannya. Lalu saya bilang bahwa teman-temannya tadi bersedia. Kita secara keseluruhan. Iya Pak, terima kasih Pak. Memang Pak, ini siswi setelah saya menyelesaikan atau mengedukasi sekelompok siswa yang suka mengejek ini, dia saya panggil lagi Pak, saya jumpa secara pribadi dengan dia empat mata. Saya bilang, saya mengucapkan terima kasih buat kejujurannya Pak, mau mengungkapkan hal ini, saya juga mengucapkan mengapresiasi kejujurannya. Lalu saya bilang bahwa teman-temannya tadi bersedia kok Pak untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang sudah mereka lakukan. Jadi saya bilang akan ada nanti suatu waktu saya pertemukan kamu dengan mereka di ruang BK karena mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Begitu saya ucapkan. Jadi Ibu yakin nggak secara tanggung jawab daripada kejadian ini setelah dipertemukan itu akan menjadi solusi terakhir? Iya Pak, kira-kira seperti ini Pak. Jadi setelah mengedukasi lalu menyatakan kepada sekelompok anak ini agar memulihkan harga diri si siswi ini, dengan nyata Pak, memang sekelompok siswi yang mengejek ini mengakui bahwa memang mereka telah bersalah dan mereka bersedia memulihkan harga diri si siswi ini Pak dengan meminta maaf di ruang BP dan juga di ruangan kelas. Seperti itu yang akan mereka lakukan untuk memulihkan rasa harga diri siswi yang sering dirundung ini Pak. Saya rasa ini menjadi contoh yang baik juga Pak bagi teman-teman sekelas mereka Pak. Luar biasa Bu untuk apa yang ingin Ibu rencanakan, dan saya yakin itu akan tercapai dengan metode pendekatan yang sangat mumpuni kepada anak didik kita. Saya yakin Bu, Ibu dapat mengatasinya dengan baik dengan metode-metode yang Ibu miliki, dengan prinsip-prinsip yang Ibu terangkan tadi. Saya yakin Bu itu akan bisa tercapai. Semoga Pak. Jadi saya yakin Bu, setelah Ibu melakukan ini, saya merindukan lagi pertemuan kita setelah Ibu melakukan, kira-kira bagaimana hasilnya. Kami merindukannya untuk berbagi itu. Iya Pak, terima kasih Pak buat waktunya. Saya juga akan menceritakan kembali nanti kepada Bapak pada pertemuan kita berikutnya bagaimana perkembangan si siswi setelah teman-temannya memulihkan harga dirinya lewat meminta maaf Pak. Saya juga merindukan menunggunya Bu ya. Iya Pak, ya terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Bu. Semoga lancar Bu. Iya Pak, terima kasih Pak Pahan. Bintang Pak Pahan, Selamat malam Pak Hotben Situmorang. apa kabar Pak? Kabar luar biasa, sehat puji Tuhan Pak. Terima kasih Dadi. Setelah Bapak tadi melakukan coaching, saya mau tanya, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya menilai pada performa kompetensi tadi Pak, sungguh luar biasa, cukup menarik, dan karena dalam performa tersebut ada sifat yang mengalir untuk suatu tujuan yang sangat mulia, karena ada keterbukaan antara saya dengan Ibu Jentri Pardede. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Yang membuat saya membuat kesimpulan seperti itu, di mana dalam pertemuan kami antara saya dengan Ibu Jentri merasakan dan saling merasakan apa beban yang dihadapi oleh ibu tersebut, dan kami juga bisa menemukan cara untuk mengatasinya berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Ibu Jentri tersebut. Jadi sehingga satu tujuan yang mulia pasti akan tercapai, dan mengikuti alur tirta, rasa, dan merasa sama-sama bertanggung jawab atas beban yang dihadapi oleh Ibu Jentri gitu Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Boleh Pak, boleh. Saya mengamati tadi pada saat coaching, Bapak sudah melakukan sesuai dengan alur kita, ada tujuan, identifikasi, dan ada aksi dan juga tanggung jawab. Bapak sudah
melakukan sesuai standar yang punya kita. Lalu bagaimana pendapat Bapak tentang mendengar hal ini? Saya merasa sangat senang Pak. Dari sebuah kerja kita dinilai dengan bagus itu adalah sangat membanggakan Pak. Terima kasih Pak. Ya, saya juga tadi melihat demikian. Namun kita tetap harus kembangkan bagaimana kita menjadi seorang coaching, bagaimana kita menggali informasi-informasi dari coaching, dan bagaimana supaya coaching tersebut menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Lalu bagaimana hasil pengamatan tersebut dari supervisi akademik yang telah dilakukan? Dari hasil pengamatan tersebut, maka sekaligus saya dengan Ibu Jentri tadi serasa berbagi atas masalah yang dihadapi dan berbagi juga dengan cara untuk mengatasinya. Maka itu yang saya peroleh dari pertemuan tersebut. Dan saya yakin Ibu Jentri bisa akan mengatasinya. Artinya dari performa yang telah dilaksanakan tadi perlu peningkatan ke depannya lagi, atau mengaplikasikannya di sekolah, baik itu kepada rekan guru maupun kepada rekan siswa, di mana siswa akan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, kemudian apa yang dapat Bapak dapatkan dari proses ini? Yang saya dapatkan dari proses ini Pak, yaitu mengingatkan kita untuk tetap setia untuk mendengarkan, baru mengingatkan kita untuk tetap menggali apa yang terjadi, dan mengingatkan kita untuk mengetahui apa tindakan daripada coaching tersebut untuk diterapkannya dalam dunia nyata gitu. Terima kasih Pak, tetap semangat dalam menjalankan tugas sebagai guru untuk mengedukasi rekan-rekan sejawat maupun anak-anak didik kita. Demikianlah pasca observasi kita pada kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat malam. Selamat malam Pak Uben, terima kasih banyak atas waktunya. Salam.